Oke, selanjutnya adalah untuk soal dari soal 2025 ya. Jawab dari soal yang pertama, ini menanyakan terkait masalah takwinul khuluq tadi ya, takwinul akhlak. Eh Marahil takwinul khuluq itu ada sitah. Jadi beberapa marhalah-marhalah tingkatan-tingkatan pembentukan akhlak itu ada 6. Yang pertama adalah al-hajah, kebutuhan. Ini adalah marhalatun nabat. Ini adalah masa-masa ketika baru tumbuh. Di mana di sini tu tuwajihu a'ma azizi ali disati nukson mati kalbati anil ma'wa syamsi duna wa'in al tafkirin. Maka dalam masa tumbuh tersebut ini adalah sebuah tawajuhun a'ma, sebuah dorongan lah gitu ya, dorongan yang naluri. Ghorizi itu naluri ya, a'ma tapi dia buta maksudnya, yang dimana nanti dia mau untuk satu naksin matiin, memenuhi kekurangan dari materi, kekurangan dari adanya bahan-bahan. Contohnya kalbahsi anil ma'. Nah, contohnya kayak mencari air atau mencari matahari, mencari sinar tuna wa'yin al tanpa adanya kesadaran atau pemikiran. Gitu. Ini namanya butuh. Yang kedua, dalam akhlak itu ada namanya nafsu syahwat. Ini adalah marhalatul hayawan. Nah, ini adalah fase di hewan, tahap-tahapan di hewan. Wahya tuwajihu mashuban bisyu'urin bil ladzati awil alami wa tasawwarun ghamitun lil matlub lakin duna idrakul lil hadafi al ba'id. Jadi di sini adalah sesuatu yang kemudian nantinya akan apa? Syahwat ini, syahwat itu kan nanti adalah nafsu ya, sebuah sesuatu yang mengarahkan dan itu dibarengi dengan rasa senang atau rasa sakit dan juga memberikan adanya persepsi ya, tapi yang masih samar terhadap apa yang kita inginkan, yang kita cari. Tapi tanpa duna idrokin lil hadaf al bait, tanpa kesadaran atau tanpa dari tujuan yang jauh. Nah, tujuannya masih di dalam relnya. Nomor tiga ada namanya mail. Mail itu berarti adalah kecenderungan. Kecenderungan ini itu adalah bidaya marhalatil insan, awal dari mulanya tahap seorang. Ini adalah nuzu'un wa'in, nahwa hadafin muhaddad. Ini adalah kecenderungan yang sadar terhadap atau menuju kepada tujuan yang tertentu ma'idrokin tamin bin natijah wal ghayah, dan mengetahui secara sempurna terhadap hasil dan juga tujuannya apa. Terus nomor D itu adalah ar-raghbah. Nah, raghbah itu adalah kemauan atau tekad ya. Dia adalah halatun saitoroh. Ini adalah keadaan yang kemudian keadaan ini benar-benar menghegemoni atau mengatur gitu ya, agak maksal gitu ya. Indama ya takalabu mailun muayyanun, ketika didominasi oleh kecenderungan tertentu. Contohnya kayak ada yang mendominasi adalah hubus sarok, pokoknya cinta kekayaan, ala bagiatil muyul, daripada kecenderungan-kecenderungan yang lain. Pokoknya prioritasnya dia adalah kaya gitu ya, dari mengesampingkan dan hal-hal yang lain. Wa isbihu huwa al muharik al asasi nafs. Berarti itu yang kemudian nantinya akan menjadi dia gitu ya. Nah, keinginan ini adalah sebuah keadaan yang nantinya ya, isbihu al muharik al asasi. Oh ya, dia menjadi muharik penggerak utama ya terhadap adanya jiwa. Nomor 5 al irodah. Ini irodah ini adalah sebuah kemauan atau tekad, bahwa atas mim, tasmim ini tekad ya. Apa itu iradah? Nita jun tafkirin, watarawin, watakdirin lil imkanati,
Fa'idza jazamal insanu amruhu alal fi'li tahawalat ar-raghbatu ila idaratin. Ya, maka dalam masalah kemauan dekat ini dia akan memberikan benar-benar tafkir pemikirannya, terus tarawin berarti pertimbangannya, takdirin lil imkinat, dan juga benar-benar akan sangat-sangat dibanggakan terhadap berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Ketika faidah jasal insan, ketika ada seorang ini benar-benar yakin terhadap permasalahannya, fikri tahawalat arroba ilal iroda, maka ketika orang memutuskan untuk bertindak, keinginan tersebut tadi itu akan berubah menjadi sebuah kemauan. Keinginan ya awalnya robah, keinginan kemudian akan menjadi iroda atau kemauan. Nomor selanjutnya, wow, adalah al-khuluq baru. Nah, ini masuk kepada marhalah an-nihaiyah. Ini adalah fase terakhir. Indama tatakarraru al-irada ala fi'lin mu'ayyanin hatta yusbiha ada rasiha fi nafsi. Di mana kalau membicarakan terkait masalah al-akhlak itu adalah fase yang kemudian fase terakhir. Ketika memang adanya keinginan, ya keinginan tersebut tadi itu terulang terus-menerus ala fi'lin mu'ayyanin sampai-sampai itu menjadi kebiasaan yang sudah melekat di diri seseorang. Tas dulu bisuhulah watil qayyah, dan itu nanti akan muncul dengan mudah watil qayyah gitu ya. Ya secara tiba-tiba gitulah. Kemudian al-alaqa bainal maqsad wal ba'is tadi udah sebenarnya hubungannya antara am khas mutlak gitu ya. Itu contohnya juga udah. Terus nomor tiga, wairu mukoror. Nomor empat, aksamul haya wa jawanibihi. Pembagian dari eh, malu dan juga sisi-sisinya. Tadi juga udah ya. Bahwa ada yang kemudian malu itu memang dari sananya udah menjadi karakter. Ada yang kita bisa kok menumbuhkan adanya malu itu gitu ya. Dengan malu dari syariat bahwa minum khamar malu. Membuka aurat itu malu. Jawaribul haya ini sisi-sisi dari malu itu adalah al haya adalah kalimatun nubuwatil ula yang kemudian nanti ada innami ma'adarkana min kalamin nubuwah alladhi alulai dalam tastasi fasta masih sama ya. Haya juga syu'batun minal iman, dia adalah merupakan cahaya maupun akar ya dari sebuah keimanan ini, dan Nabi SAW itu juga asyadu haya minal adra, yang orang yang paling malu gitu ya. Sebab-sebab haya tadi udah juga haya fiddin, ada hakiki yang namanya soal. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jawaban yang kedua. Ada alfan tatbikul ma'arif al-hasilah bin nadhar wa istidlal bitorikin khosoh. Jadi apa itu fan? Apa itu fan ilmu? Fan adalah ya, seni itu adalah tatbikul ma'arif al-hasilah. Penerapan tatbik itu aplikasi ya. Penerapan pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan lewat cara istidlal, lewat cara berkontemplasi dengan nazar, dengan istidlal biturukin khasah dengan cara-cara yang khusus. Kalau suluk itu apa? Suluk adalah amalul mar'i al-iradiyah al-mutajih nawa ghayatin mu'ayyana maksudah. Itu adalah ya, namanya juga suluk ya. Suluk itu adalah tindakan al-iradiyah al-mutajihah. Jadi ada tindakan seorang yang kemudian diarahkan untuk tujuan tertentu dan dia maksudnya diinginkan. Kondisi rezeki. Contoh kayak berkata jujur wa amalul karam wa syaja'ah, melaksanakan atau dermawan wa syaja'ah dan berani gitu ya. Kalau yang ketiga domir, domir ini hati nurani. Hati nurani itu adalah kuwatun batinah. Tumayizu bainal khair wa syar. Dia adalah kekuatan batin, kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh yang membedakan antara baik dan buruknya suatu.
ta'muru bisyai'in wa tanha an syai'in akhar, memerintahkan sesuatu dan melarang terhadap melakukan sesuatu yang lain. Ada al-miqyas al-khuluqi atau standar akhlak, standar moral. Ini adalah al-mustawa alladzi natahakamu ilaihi li taqdiri qiyamil a'mal al-akhlaqiyah. Ini adalah mustawa atau posisi di mana eh, kita menggunakan standar untuk menilai tindakan tersebut itu natahakam menjudge ya menilai untuk takdir qiyamil a'mal mengapresiasi atau menentukan nih nilai-nilai atau value-value amal-amal yang nantinya baik. Ya. Kemudian nomor 5 adalah atawadu. Nah, tawadu ini adalah rendah hati. Ini adalah lainul janib wa husnul muasyarah ma'al jani. Beliau kalau sama yang lain itu artinya kemudian bersih tenang gitu ya. Husnul muasyarah ma'al jami dan udah biasa seserawung atau udah biasa berinteraksi ya dengan masyarakat umum. Wa tauqirul lil kabir wa syafaqatun ala shaghir dan memuliakan orang yang sepuh, orang yang tua dan kasihan terhadap anak kecil gitu ya. Oke, kita masuk kepada jawaban yang ketiga. Yang pertanyaannya adalah al-farqu bainal ma'rifah al-ilmiyah wal ma'rifah al-amiyah. Apa perbedaan antara pengetahuan ilmiah ya dan pengetahuan umum? Kalau pengetahuan amiyah atau umum itu adalah ma'rifatun fardiyah juz'iyah. Ya, berarti dia adalah sebuah pengetahuan yang sifatnya adalah fardiyah tertentu orang satu individu juz'iyah yang dia juga terbatas gitu ya. Walati hiya mujarradu afkarin sasiyah ya yakunu al mar'u bima ya'ridu lahu min tajarub al yaumiyah. Di mana eh, punya kemudian pengalaman sehari-hari yang dipengaruhi dengan pendapat, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya ta'atsaru fiha bi ara'il mau sawil adat al bi'ah allati ya'ishu fiha duna tathabutin au fahsin fahiya tajarubun syakhsiyah wa adat. Di mana dalam masalah ini pengetahuan umum itu ya tadi ya bersifatnya khusus, parsial lah gitu ya atau secara individu. Oke, ada ada beberapa yang kemudian mempengaruhi ya kayak al mau rusa keyakinan-keyakinan yang diwariskan awil adat atau kebiasaan-kebiasaan atau biah lingkungan kayak gitu. Ngelatih syufiatuna tatabutin al fahsin tanpa harus benar-benar memeriksa atau memverifikasi lah dan lain sebagainya gitu ya. Maka bahwa tajarubun sahsi awal adat ini hanya pengalaman aja. Kemudian al-ma'rifah al-ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan ma'rifah ammah, pengetahuan umum, tapi dia lebih terstruktur munadzamah. Alati tabhasu anis sabab wal qawanin asabitah lidzawahir yang dia mencari penyebab dan hukum terhadap satu fenomena ya. Sebab wal qawanin lidzawahir satu fenomena walati sabiluha an-nadhar istiqra yang cara untuk mengetahuinya metodenya adalah dengan nazar ya kan. Terus kemudian dengan istiqro, dengan adanya observasi lah, tamhis juga karena meneliti. Faya bahthun minal asbab wal qawanin ini adalah beberapa penyebab ya dan juga terang. Wal farqu bainal urf wal adat. Lalu apa perbedaan antara urf dengan adat? Urf dengan adat itu perbedaannya adalah kalau al adat kebiasaan ini adalah tikrarul fi'li, mengulang-ulang sebuah tindakan. Tas buku al urfu dan dia itu mendahului adanya urf. Wa idza qabilaha dhamirul jamaah wa qalladaha anas asbahat urfan. Kalau hal tersebut itu sudah diterima oleh hatinya masyarakat dan diikutin oleh orang-orang, maka dia nanti akan menjadi urf. Apa ya? Ngerti gambar Muqarrar nomor 4, al-farqu bainal mail wal iradah. Perbedaan antara al-mail wal iradah. Oke.
Al-mail kecenderungan itu adalah bidayatun yang bidayatu marhalatil insan wa huwa nuzu'u wa innah wa hadafin muhaddatin ma'a min idrakin tam min natijah wal ghayah. Namanya kecenderungan itu adalah awal dari marhalahnya seseorang. Nuzu'un wa'in ada satu kecenderungan yang itu memang nyata sadar untuk mengetahui hadaf muhaddad, tujuan tertentu ma'idrokin tam dan dia benar-benar mengetahui secara sempurna secara apa ya linati jauh ya. Kemudian al-iradahiyah adalah tasmim, ada yang bilang dia tasmim. Sebuah kemauan itu adalah sebuah tekad ya. Ini adalah hasil pemikiran, kemudian hasil daripada tarawin wa takdirin imkinat, pertimbangan-pertimbangan, terus takdir menilai-nilai sesuatu-sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, jika memang orang itu benar-benar dekat terhadap hal tersebut, maka yang awalnya itu hanya sekedar keinginan akan menjadi sebuah kemauan kayak gitu ya. Al-farqu bainan nazar wal mu'allaq wan nazar ghairu mu'allaq. Apa bedanya nazar bil mu'allaq? Nazar bil mu'allaq adalah iltizam bi ta'ati bi syartin. Jadi menetapi ya dengan adanya ketaatan dengan syarat. Contoh inna jahta saat tasadqa. Kalau kamu nantinya lolos ya aku nanti akan bersedekah gitu ya. Namanya nadar mu'allaq. Nadar ghairul mu'allaq ada nadar orang itu nadar tapi tidak digantungkan. Ini iltizam bitaat syukran lillahi biduni syartin. Nah gitu ya. Ini di mana tanpa adanya syarat. Benar-benar dia berkomitmen untuk taat kepada Allah tanpa adanya syarat. Al-jawab ala soal Arabi. Yang terakhir jawaban dari soal yang keempat adalah al-ma'rifah al-amala takhlu minal awham wal akhta. Bahwa pengetahuan umum itu tidak lepas dari adanya awham, ilusi doang, akhta, kesalahan-kesalahan. Li'annaha mujarradu afkarin sasiyah, nah itu termasuk dari kalangan pemikiran orang-orang individu yang dimana yakunuha almaru seseorang ini nanti akan ya'ridulahu minata jarub al dari adanya kebiasaan-kebiasaan dan juga terus mencoba setiap harinya. Ya ta'atharu biya bil ara al mauluthah. Dia bisa ada kaitannya dengan pendapat-pendapat yang diwariskan atau adat-adat dan lingkungan yang dia hidup di dalamnya. Itu maksud daripada ma'rifah. Adamu kifayatil wa'di wal irsyad fi takwinil khalqi tidak kemudian oke, tidak mampu untuk memberikan mau itu atau arahan dalam membentuk adanya akhlak karena kebanyakan ngomong ya dari ngomong-ngomong yang baik itu malah menjadikan anak-anak itu ngikutin gitu ya terhadap omongannya dia gitu sama orang nantinya kayak jual apa mencoba untuk tajribah terhadap sebuah usaha atau bisnis hadal manhianu yang dilarang ya eh, kata kebiasaan manusia itu kan sukanya untuk dilarang-larang ya tapi dia lakukan wa takril irsyad bi jalur munilan. Nomor tiga al-urfu la yaslu ayyakuna miqyasan akhlaqiyan li salasati asbabin. Jadi uraf itu tidak bisa ada istiadat tidak cocok dijadikan standar adanya ilmu akhlak karena tiga alasan. Alasan yang pertama adalah al-ikhtilaf wa tabadzul. Ya, jelas dalam masalah ini uruf itu tidak bisa dijadikan sebagai standar moral, timbangan moral karena tiga. Yang pertama karena akhlak, ikhtilaf buat tabadul karena berbeda-beda ini pandangan orang dan juga tabadulnya ya tabayaru min baladin li akhar wa min zaman li akhar kadang sesuatu yang dulu dianggap sebagai akhlak sekarang udah enggak sekarang yang dianggap akhlak, tidak akhlak dulu akhlak kayak gitu terus kemudian ada mubinaihi aladin wal akhlak tidak membangunnya dari ya dong,
tidak membangunnya dari agama dan juga alam. Banyak sekali dari orang-orang Arab yang mabniyatun ala khurafat. Mereka itu mendasari apa yang mereka lakukan sebuah akhlak ya, itu berdasarkan khurafat mitos-mitos. Au qasrun nadoriyun atau pikiran yang pendek. Wala yarduha ad-din walal akli, dan itu tidak akan di orang-orang sana walal akli. Terus kemudian izar atau khuriyatu tafkir, sengaja untuk menghilangkan adanya, tidak bisa untuk menghilangkan khuriyatu tafkir, gitu ya. Menggambar. Maqaddama Al-Quran al-musyrikin. Al-Quran sudah memperingatkan orang-orang musyrik li'annahum ittaba'u urfa abaihim, karena mereka ngikutin kebiasaan dari nenek moyangnya mereka duna tafkirin, tanpa berpikir sehat, gitu ya. Wa nadar al mu'alak makruhun syar'an. Kemudian yang berempat, bahwa nadar yang mu'alak yang disyaratkan atau nadar bersyarat itu makruh secara syariat, karena dia nadar kayak orang-orang yang bahil kalau mau apa-apa harus nadar dulu. Itu kan lebih pelit ya. Lakukan aja yang kemudian menjadi bermanfaat gitu ya. Visu adab ma'al qadri, dan juga dia sholat adab dengan adanya uh, qadar ya. Oke, jawabannya yang kelima ini mudah sekali ya, karena soalnya adalah benar salah. Yaro Pascal, anak ilmu akhlak fa faidata fitrosati, bahwa Pascal berpendapat ilmu akhlak gak ada faedahnya dalam pelajaran, benar, karena bagi dia ilmu itu akhlak itu adalah warisan gitu ya. Yang kedua, al ilmu yumkinu ayyahula mahalal akhlak, ilmu itu bisa menempati tempatnya akhlak, enggak. Ilmu sama akhlak itu berjalan beriringan gitu ya. Ya tamasya ma'an, jadi saling berjalan. Nomor tiga, akor eh, Spencer itu al wirasa al akliyah gitu ya. Dia apa namanya, meyakini dan juga mengakui adanya wirasa al akliyah ya. Tapi gue mukoror ya. Kemudian nomor empat, al qanun al wati yukalifu al insan bima fi maslahatu wa rafahiyatu, bahwa kemudian hukum positif ya, kon wati, hukum positif yang dibuat tadi maksudnya mewajibkan semua manusia bima fihi maslahatu wa rafahiyatu, yang sesuai dengan adanya maslahat dan juga kesejahteraan ya, masalah-masalah dari kesejahteraan. Kalau konun wati salah, kalau konun ilahi baru dia akan kemudian sesuai dengan maslahat dan kemudahan atau kesejahteraan dari manusia. Karena ini di sini kan konun wati buatan manusia gitu ya. Kemudian apa hal Islam lil insan ayu an ra'ihi mutlakon, yang kelima adalah Islam memperbolehkan seorang untuk menyatakan pendapatnya secara mutlak. Ya, ini nggak mukoror. Kalau di sini ya bisa aja iya bisa enggak ya. Maksudnya kalau secara mutlak, nah ini ya. Oke, untuk soal-soalnya dari soal takhaluf dari bulan kemarin dan ini.